teman, kembali lagi bersama saya di Tugas Wacana Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang. Nah, bagi kawan-kawan di luar sana mungkin bisa mengetahui cerita apakah yang akan dibahas hari ini, yaitu tentang guru. Nah, seorang guru itu bukan hanya tugasnya mengajar, tetapi seorang guru itu memang harus mendidik para siswanya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Baik, kita salam dulu. Selamat malam bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di like and subscribe di Original Network. Nah, jangan lupa share dan like-nya ya. Nah, baik kita lanjutkan. Hari ini, malam ini, guru bukan hanya mengajar, tetapi memberikan pendidikan, baik itu pendidikan secara sesuai dengan aturan pemerintah, tetapi guru juga memberikan pendidikan berupa moral. Selain moral juga, seorang guru juga memberikan pendidikan berupa etika, attitude, disiplin, dan tanggung jawab. Itu tidak mudah bagi seorang guru. Mengapa demikian, teman-teman? Nah, karena seorang guru itu merupakan guru yang paling harus diikuti oleh siswanya. Contoh, kita kita harus bisa berbuat baik, kita harus bisa menjalankan apa namanya sesuai aturan. Nah, contoh ketika kita menjadi seorang dosen, ketika kita seorang dosen, maka mahasiswanya juga harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh dosen itu. Beda lagi ketika kita mengajar di SD. SD mungkin banyak teka-teki. Maksud dari teka-teki itu setiap tahun memiliki karakternya berbeda-beda. Mungkin teman-teman di SMP ataupun di SMA merasakan hal sama karena saya juga mengajar di SD, di SMK, pernah jadi dosen juga, dosen cruise line. Secara otomatis pikirannya, bahasanya pun berbeda-beda ataupun bahasa budayanya berbeda-beda. Nah, untuk itu kita mengajarkan pendidikan sesuai aturan kurikulum. Yang keduanya etika attitude-nya. Nah, ketika kita mengajar di SD sangat rentan. Rentannya bagaimana? Yang pertama, sering didemo orang tua. Kita sebagai guru harus bisa memberikan yang terbaik, harus profesional. Nah, tetapi kadang-kadang seorang guru ketika di SD itu kita guru SD sudah profesional tapi tidak dianggap oleh orang tua tidak profesional. Mengapa demikian? Karena anak-anak zaman sekarang hal-hal sedikit pun sering mengadu ke orang tua. Padahal itu di luar konteks. Yang pertama. Yang kedua, enaknya ngajar di SD itu mudah diarahkan sebenarnya, tetapi karena faktor lingkungan merubah semuanya. Mengapa demikian? Dengan faktor lingkungan itu 40% di sekolah, 50% di rumah, 10% lingkungan. Nah, itu lingkungan yang paling berbahaya. Yang kedua, kita ketika mengajar di salah satu SMK mudah diarahkan karena bertujuannya untuk bekerja atau kuliah. Beda dengan SD. Ketika mengajar jadi dosen juga sama. Mereka kerja apa mau main, ada dua pilihan. Begitupun dengan SD ada dua pilihan. Nah, kadang-kadang orang tua ketika ngajar di SD, orang tua pengen ikut campur dan lain sebagainya. Nah, itu mengapa demikian? Karena orang tua sudah percaya kepada kita, tetapi kepercayaan itu dirusak oleh muridnya sendiri, oleh anaknya sendiri. Karena apa? Karena faktor lingkungan. Di luar, di sekolah bisa A, di rumah bisa A, tetapi datang ke sekolah bisa B atau C. Nah, itulah faktor lingkungan ataupun dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang di luaran sana, dalam mendidik itu tidak mudah. Guru menjadi orang tua di sekolah. Begitupun ketika di luar kita ada tanggung jawabnya. Nah, kita sambung di sesi 2. Kita curhat di Original Network di YouTube-nya, channelnya. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin sharing ataupun apa, yuk kita sharing baik di TikTok live-nya ataupun di YouTube-nya. Nah, sekali lagi terima kasih dan mengucapkan selamat malam dan terima kasih buat dosen Wacana Bahasa Indonesia, semangat.
sebagai guru sama-sama kita dan selamat Hari Guru buat kalian semua. Terima kasih. Bye bye. Selamat malam.